Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis 2 point dari PT Adikarya dengan mata kuliah ALK yang beranggotakan yang pertama Dakalki Sonia dengan NIM 2018-305 dan Dias Pertiwi dengan NIM 2018-307 dan Sofia Karisma dengan NIM 2018-309. Pada diagram perhitungan RNOA tahun 2018 diperoleh RNOA sebesar 7,7%. Tahap pertama dimulai dari perhitungan margin nopat yang diperoleh sebesar 0,21 dikali dengan NOA yang diperoleh sebesar 0,37. Kemudian pada margin nopat itu diperoleh dari nopat sebesar 645 miliar 29.449.105 dibagi dengan penjualan sebesar 15.655.499.866.494. Kemudian pada NOA diperoleh dari hasil pembagian antara penjualan sebesar 15.454.866.900 dibagi dengan 31.104.876.018.551 pada rata-rata NOA. Pada tahap kedua, nopat diperoleh dari hasil pengurangan penjualan sebesar 15.499.866.494 dikurangi dengan biaya sebesar 12.250.519.135.064. Biaya-biaya ini merupakan hasil pengurangan dari harga pokok penjualan sebesar 13.148.896.372.495 dikurangi dengan beban penjualan sebesar 33.801.207.467 dan beban administrasi sebesar 673.871.108.990. Pada rata-rata NOA diperoleh dari hasil penjumlahan dari modal kerja sebesar 11.156.901.525.930 ditambah dengan aset operasi bersih sebesar 31.104.818.551. Modal kerja tadi diperoleh dari penjumlahan kas sebesar 3.233.036.627.238 ditambah dengan piutang sebesar 15.315.458.794. Maksud saya 15.315.458.794.913 ditambah dengan persediaan sebesar 4.360.510.200. Kemudian ditambah dengan aset operasi jangka panjang sebesar 3.691.973.297 ditambah dengan hutang sebesar 18.138.358.730.154. Kemudian untuk aset operasi bersih diperoleh dari penjumlahan antara aset tetap sebesar 1.323.327.727.930 ditambah dengan aset
operasi jangka panjang sebesar 853 miliar 593 juta 583.910 ditambah dengan pensiun dan kewajiban sebesar 23 triliun 806 miliar 329 juta 77.039. Kemudian ditambah dengan kewajiban operasi jangka panjang sebesar 4 triliun 871 miliar 629 juta 629.672 rupiah. Pada pengembalian aset operasi beban atau RNOA pada tahun 2019 terdapat 6,5% dan pada margin NOPAT mendapatkan sebesar angka 0,211 pada perputaran aset operasi bersih atau NOA mendapatkan angka 0,310 dan pada margin NOPAT-nya ke bawah pada NOPAT-nya itu angkanya yaitu 3.230 juta maksudnya 3.120.120.919.218 dibagi dengan penjualan sebesar 15.370.220.494 dan NOPAT-nya itu dia dari penjualan yang dengan angka 15.370.860.220.494 dikurangi dengan biaya sebesar 12.077.739.301.276 dan pada biaya itu dia itu terdapat ada beban administrasi dan beban lain-lain itu dengan sebesar 859.576.388 dikurangi dengan beban penjualan sebesar 34.491.276.551 rupiah dan dikurangi dengan harga pokok penjualannya pada tahun 2019 yaitu 12.971.806.607.215 dan selanjutnya pada perputaran aset operasional bersih atau NOA itu di bawahnya ada penjualan. Nah, penjualannya itu terdapat angka 15.370.860.220.494 rupiah dan dibagi dengan rata-rata NOA yang sebesar 49.612.625.153 pada rata-rata NOA itu di bawah ada modal kerja operasi bersih ditambah dengan aset operasi bersih jangka panjang yang dimana modal kerja operasi bersihnya itu terdapat angka 12.022.656.246.221 yang ditambah dengan aset operasi bersih jangka panjangnya sebesar 37.220.956.378.932. Nah, pada aset operasi bersih jangka panjang itu terdapat di bawah strukturnya yang ditambah. Yang pertama ada aset tetap. Aset tetapnya itu sebesar 1.836.864.787.309 ditambah dengan
aset tak berwujud dan aset operasi jangka panjang lainnya, yaitu sebesar 496.197.497.895 rupiah, dan ditambah dengan pensiun dan kewajiban OPEB lainnya yang sebesar 29.534.534.534.528, ditambah dengan kewajiban operasi jangka panjang lainnya, yaitu sebesar 5.188.358.566.200, dan pada modal kerja operasi bersihnya itu dia itu terdapat kas, di mana kasnya berjumlah 3.254.524, ditambah dengan piutang sebesar 19.520.125.964 rupiah, ditambah dengan aset operasi jangka panjang lainnya sebesar 36.514.549 rupiah, ditambah dengan utangnya yang sebesar 23.299.358.034.147 rupiah. Nah, setelah dilakukan perhitungan, jadi kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa pada hasil perhitungan pengembalian aset operasi bersih atau ROI dapat diketahui bahwasannya pada tahun 2019 mengalami penurunan hasil apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2018. Pada tahun 2018, perolehan ROI sebesar 7,7%, sedangkan pada tahun 2019, perolehan ROI hanya sebesar 6,5%. Selisih penurunan antara tahun 2018 sampai tahun 2019 adalah 1,2%. Maka, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas manajemen PT Adikarya Tbk kurang efektif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang artinya, perusahaan ini tidak mengalami perkembangan, melainkan mengalami penurunan dalam menghasilkan laba. Nah, dari kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, apa sih penyebab dari hasil ROI itu pada perusahaan itu bisa menurun? Dalam bahkan ROI dapat dilihat bahwa penyebab penurunan nilai ROI yaitu perolehan hasil penjualan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 itu mengalami penurunan. Hal tersebut itu disebabkan karena persediaan dari PT Adikarya Tbk juga mengalami penurunan. Yang awalnya penjualan mencapai 15,6 triliun pada tahun berikutnya menjadi hanya 15,3 triliun. Nah, dengan adanya penurunan dalam nilai persediaan, maka penjualan itu juga mengalami penurunan. Lalu harga pokok penjualan pun juga mengalami penurunan. Nah, itu tadi penjelasan dari hasil analisis dew point PT Adikarya. Jika ada kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Dan jika kelompok kami salah dalam menyampaikan kalimat dan menyampaikan materi, kami mohon maaf dan terima kasih.